Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Purwono, yang terhormat Ibu Ana Fitriana, yang terhormat Jamaah Umroh SM Tour yang telah hadir pada acara sore hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia nikmat dan rahmatnya, kita dapat hadir dalam rangka acara manasik umroh ini. Selawat serta salam semoga nantiasa tercurah pada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi bimbingan kepada kita yang berupa dinul Islam. Berikut keluarga, sahabat, dan kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang saya hormati, selaku pembawa acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, bacaan ayat Al-Quran oleh Saudara Roslani Hussein. Yang ketiga, sambutan Direktur SM Tour. Yang keempat, pembacaan itinerary oleh Ibu Ana Fitriana, pembekalan oleh DRS Purwono, praktik manasik umroh oleh Bapak Purwono juga. Doa yang terakhir penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah bersama-sama. Yang kedua, pembacaan ayat Al-Quran oleh Saudara Roslani Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hajja wal umrata in uhsirtum famastaysara minal hajj ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام
أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم من بأمة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فمن ظلم فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim. Terima kasih untuk Saudara Rostani Hussein untuk pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran pada sore hari ini. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur SM Tour and Travel kepada Ibu Tri Astuti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Alhamdulillah dan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, rombongan jamaah umroh tanggal 29 Desember ya. Dan Alhamdulillah untuk ini Bapak Ibu semuanya, untuk yang di Jogja dan Jawa Tengah
dan Jember, alhamdulillah hadir semuanya. Dan ini ada beberapa jamaah 4 orang ya mungkin yang mengikuti Zoom. Dan alhamdulillah berarti 20 jamaah kali ini hadir semuanya, baik langsung maupun via Zoom. Terima kasih untuk menyingkat waktu saja, saya tidak panjang lebar di sini. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ini ya berkenalan di grup ya, sudah dibuatkan di grup di sini. Saya akan sedikit sepil saja siapa saja jamaah yang ada di sini dan dari asalnya, insya Allah saya masih hafal. Ini ada Bapak Komarudin dan Ibu Nafia dan keluarga, ada budenya, ada akungnya, ada putrinya. Lalu keluarga Bapak Dwi Ari dari Jember dan Ibu Istiana dari Magelang. Dan ini ada Ibu Nida dari Borobudur ya, sama Mbak Magelang dan sama Mbak Faza putrinya. Lalu ada Bu Ika dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Lalu ada Bapak Indra dan Mas Alvin dari Klaten. Lalu ada Pak Suranto dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan ini Pak Purwono dari Bantul yang akan mengisi untuk acara manasik pada waktu hari ini. Dan mungkin ini ya, saya bersuka cita sekali kepada Bapak Ibu semuanya ini hamin 1 minggu ya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam persiapan maupun nanti di tanah suci nanti, dan insya Allah menjadi umrohnya mabrur dan mabrurah. Mungkin itu dari saya ya untuk menyingkat waktu karena sudah sore. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Triastuti atas sambutannya pada sore hari ini. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan itinerari perjalanan keberangkatan 29 Desember yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Fitriana. Kepada Ibu Ana Fitriana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Senang sekali di sini kami bersama dengan calon tamu Allah di Baitullah bersama SM Tour and Travel. Ini sebelumnya izin Pak Pur, izin Bu Tri dan Bapak Ibu semua. Dari SM Tour and Travel kali ini programnya adalah umroh 2 kali dalam sekali keberangkatan. Yang mana umroh pertama adalah umroh tahun 2024, umroh kedua tahun 2025. Nah, ini jamaahnya khusus ini karena merasakan umroh di tahun yang berbeda. Jadi kalau biasanya kalau di Indonesia pergantian tahun itu biasanya apa nih Pak Korea? Bakar-bakar sate, bakar jagung, nah, main kembang api. Nah, kita jamaah SM Tour akan melaksanakan umroh di Tanah Suci. Ini merupakan liburan yang luar biasa sekali bagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita harus mengucapkan syukur berulang kali kepada Allah karena ini anugerah yang luar biasa. Jutaan orang ingin sekali umroh. Jutaan orang, hampir semua umat Islam ingin sekali umroh. Ada yang punya uang banyak tapi tidak bisa umroh. Ada yang mau umroh tidak punya uangnya. Karena apa? Umroh itu undangan dari Allah. Tidak ada kaitannya dengan uang dan lain sebagainya. Dan ini selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Dan sebelumnya ini saya akan menjabarkan seperti apa rute kita selama di Jogja, start Jogja ya ini, kemudian lanjut Jakarta, Jeddah, Mekah, Madinah, kemudian kita kembali lagi ke Tanah Suci. Baik, ini langsung saja kita mulai ya Bapak Ibu.
Nah, hari pertama kita adalah tanggal 29 Desember. Nah, ini sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk jamaah yang hadir melalui Zoom. Ada jamaah dari Palembang, ada juga jamaah dari Jakarta, dan salah satu jamaah kita ini ada yang berulang tahun di tanggal 28 Desember, yang dari Jakarta. Jadi ini sepertinya kado ulang tahunnya nih dari suami. Selamat ulang tahun Ibu Desi. Nah, tanggal 29 Desember di hari Ahad, jamaah yang dari Jogja yang berangkat menggunakan pesawat berkumpul di Yogyakarta International Airport jam 5 pagi. Kita sudah kumpul jam 5 pagi ya Bapak Ibu, bukan berangkat dari rumah jam 5 pagi, tapi berkumpul jam 5 pagi di JIA. Ini pakaiannya adalah pakaian baju batik seragam Zam-Zam Tower, begitu ya. Jadi batik Zam-Zam Tower ini akan kita gunakan berkali-kali. Jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan manset, kalau enggak itu dijadikan outer saja. Mungkin ibu-ibu pakai gamis, bapak-bapak pakai kaos, dalamnya itu dijadikan outer karena perlu dipakai berkali-kali selama di dalam perjalanan. Begitu, kemudian jam 6.25 pesawat take off, kita terbang menuju Jakarta jam 6.25 pagi. Jam 7.40 kita sudah sampai Jakarta di Soekarno-Hatta. Itu berkumpul dengan jamaah lain juga, baik yang berasal dari Jakarta maupun yang dari Palembang. Itu juga berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Kemudian jam 11.25 pesawat take off. Jadi dalam perjalanan ini dari jam 7.40 sampai 11.25, kenapa waktunya cukup panjang? Karena kita akan masuk imigrasi. Pemeriksaan seperti itu. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu sebagai tanda kita berangkat bersama-sama. Kemudian kita akan bagikan paspor, buku kuning, dan juga ID card Siskopatu. Kita take off jam 11.25. Lanjut, kita landingnya di Jeddah itu jam 17.30. Karena jarak waktu Indonesia dan Jeddah itu perbedaan waktunya 4 jam. Jadi kita sampai sana masih sore. Kita landing di King Abdul Aziz Airport, Jeddah. Lanjut kita imigrasi. Kemudian di bandara langsung berganti pakaian ihram bagi yang laki-laki. Yang perempuan pakaian bebas. Bisa pakai pakaian yang sebelumnya, bisa juga kalau mau ganti tidak masalah. Yang pasti baju untuk ganti di bandara itu dibawa di tas serut saja. Biar Bapak Ibu tidak usah gotong-gotong koper, naik turun koper dari pesawat itu. Biar koper jadi tanggung jawab kami. Seperti itu. Kemudian sudah berganti pakaian, niat ihram, kemudian mulai menjaga syarat ihram karena ketentuan terkait ihram sudah berlaku. Nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Pur terkait ketentuannya. Kemudian kita persiapan ke hotel. Sampai hotel kita jam 9:30 malam, kita check-in dan bersiap-siap untuk umroh. Namun sebelumnya kita makan malam dulu untuk mengisi tenaga. Ya. Kemudian kita umroh di hari yang sama. Nah, langsung melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Semua selesai, kita sebenarnya sudah selesai umroh di hari pertama. Langsung kita berada di Jogja, Jakarta, mana lagi? Jeddah, Mekah, dan langsung selesai umroh di hari pertama. Yang hari kedua, nah kita lanjut hari kedua, kita sholat tahajud. Ini temanya memperbanyak ibadah ya. Karena kita sudah di Masjidil Haram, sudah di Mekah, maksimalkan beribadah sebanyak mungkin di sana. Sholat tahajud di sana, sholat subuh juga di sana, berjamaah di Masjidil Haram. Lanjut sarapan di hotel jam 6 pagi. Lanjut jam 7:30 bisa sholat duha, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Zuhur juga di sana. Kembali ke hotel jalan kaki saja karena hotel kita dekat sekali. Kita makan siang di hotel. Asar juga langsung jalan kaki saja ke Masjidil Haram karena sangat dekat hotelnya. Lanjut maghrib dan isya di Masjidil Haram, lalu makan malam dan istirahat. Hari ketiga sama seperti hari kedua, ini adalah hari bebas. Hari bebas,
Tapi di hari ketiga ada opsi bagi Bapak Ibu mungkin yang suka melihat perjalanan umroh ada tempat-tempat foto viral, itu adalah tambahan program. Itu jika Bapak Ibu mau minta ditemani pergi ke tempat foto viral, mungkin tidak semua yang ke sana ya, bagi yang Bapak Ibu yang mau saja, yang mau fokus beribadah, monggo. Yang mau bermain di sana, berfoto-foto di sana juga kami bebaskan. Nah itu jika ada yang berminat nanti bisa menghubungi kami, akan kami temani. Sama day 3 ya, hari bebas. Namun bedanya di hari ketiga, ini tanggal 31 Desember. Ini akhir tahun 2024. Oleh karena itu, kita perlu melakukan refleksi akhir tahun. Kita tidak usah bermain kembang api ya di sini ya. Kita refleksi akhir tahun setelah makan malam di hotel. Itu nanti dengan Ustadz kita atau kita, Ustadz Hafiz. Nah, kemudian dilanjutkan dengan istirahat. Oke, selanjutnya di hari keempat, kita sudah memasuki tahun 2025. Di tahun 2025, kita programnya adalah umroh lagi nih. Umroh lagi, kemudian ini startnya kita tahajud, sholat subuh di Masjidil Haram, sarapan, kemudian jam 7 pagi kita akan city tour dulu, sekalian pakai bus, keliling ke Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, Jabal Nur, kemudian kita berfoto bersama. Di sini pakaian kita adalah menggunakan baju batik Zap-Zap Power. Nah ini dipakai lagi, oleh karena itu harapannya memang menggunakan manset atau kaos dalamnya ya. Karena kita sudah di luar, ini sudah city tour, kita lanjut jalan ke Ji'ronah. Ji'ronah itu adalah titik mikot kedua. Nah, kita mengambil mikot di Ji'ronah dan yang laki-laki berganti pakaian menjadi pakaian ihram. Yang perempuan pakaiannya bebas. Dan sudah berlaku ketentuan ihram ya ketika sudah di Ji'ronah. Kemudian kita kembali ke hotel, kita sholat zuhur berjamaah. Mungkin sebelumnya makan siang dulu di hotel ya, baru sholat zuhur, dan kita akan melaksanakan prosesi umroh. Sekitar 2 jaman kalau untuk umroh itu. Kemudian lanjut sholat maghrib dan isya, dan makan malam serta istirahat. Nah di hari kelima kita akan lanjut ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 6 jam. Kita akan menggunakan bus. Bus kita eksklusif, drivernya Indonesia, busnya Mercedes. Jadi kita memberikan yang terbaik agar nyaman juga bagi Bapak Ibu jamaah investor. Kita sholat tahajud di jam 4 pagi, lanjut sholat subuh dan tawaf wadah, tawaf perpisahan dengan Ka'bah ya. Ini menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki. Kemudian sarapan di hotel dan dilanjutkan persiapan check-out. Koper berada di luar kamar jam 11 siang. Agar petugas nanti akan memasukkan koper Bapak Ibu ke dalam bus. Lanjut sholat zuhur dan makan siang di hotel, baru kita bersama-sama menuju Madinah menggunakan bus. Tiba di hotel Madinah, bisa makan malam dan istirahat. Yang mau langsung ke Masjid Nabawi bisa karena hotel kita sangat dekat, jalan kaki juga dari hotel ke Masjid Nabawi. Jadi yang mau istirahat silakan, yang mau jalan ke masjid silakan. Hari selanjutnya hari Jumat. Jadi kita dapat sholat Jumat di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Kita sholat tahajud dulu, sholat subuh, sarapan di hotel, lalu kita jam 7 pagi akan ziarah di area Masjid Nabawi. Itu ada ziarah Baqi, ziarah makam Rasul, makam Abu Bakar, Umar, dan kita akan masuk Raudhah. Jadwal masuk Raudhah ini memang sedikit ketat karena Raudhah itu adalah tempat doa yang makbul. Nah ini nanti di sana akan diatur terkait jadwalnya, jam berapa bisa masuk untuk laki-laki, jam berapa bisa masuk untuk perempuan, akan diinfokan oleh mutawif-mutawifah yang di sana. Yang perempuan akan didampingi oleh mutawifah, yang laki-laki didampingi oleh mutawif. Kemudian jam 12 siang lanjut sholat Jumat bagi yang laki-laki, yang perempuan juga bisa. Kemudian
Dilanjutkan makan siang di hotel. Sholat asar, sholat maghrib isya di Masjid Nabawi, makan malam dan istirahat. Lanjut kita di hari ketujuh, hari Sabtu. Oke, di hari Sabtu akan sama sholat tahajud, sholat subuh, dan sarapan. Kemudian bedanya di jam 7 pagi kita akan city tour. City tour di Madinah itu kita ke Masjid Kuba, Jabal Uhud, Kebun Kurma, Masjid Qiblatain, lalu kita akan foto bersama. Di sini diharapkan jamaah menggunakan baju batik Zam-Zam Tower ya. Oke. Kemudian lanjut sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib, dilanjutkan istirahat. Hari ke-8, ini adalah hari kita kembali ke Indonesia. Hari Ahad, kita jadi berangkat hari Ahad, kembali hari Ahad. Nah, kita masih bisa sholat tahajud dan sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah sarapan, kita siap-siap check out dan menyiapkan bagasi. Maksimal bagasi adalah 30 kg. Baik tas besar dan tas kecil ketika digabung adalah 30 kg per jemaah. Seperti itu. Jika ada kelebihan bagasi itu menjadi tanggungan Bapak Ibu. Jadi kami sarankan beli oleh-oleh itu gak usah banyak-banyak. Saran kami seperti itu. Jadi fokuskan ibadah, jangan fokus menerima titipan oleh-oleh. Ingat kita umroh itu untuk beribadah, bukan untuk titipan oleh-oleh. Kalau mau ada yang oleh-oleh, yang jual di Jakarta, di Jogja banyak. Seperti itu. Yang penting-penting saja agar apa? Agar Bapak Ibu tidak kelebihan bagasi dan agar bisa fokus beribadah. Ya, itu koper berada di luar kamar jam 7 pagi. Kemudian kita check out hotel dan menuju bandara jam 8. Ini wajib menggunakan baju batik Zam-Zam Power. Gunanya apa? Di sana manusia banyak sekali. Jadi untuk mempermudah kami para petugas, para pelayan tamu Allah untuk bisa memantau jamaah yang kami dampingi di mana. Jika tidak menggunakan seragam, mungkin agak sedikit kesulitan ketika kita berada di tempat ramai. Seperti itu. Kemudian kita perjalanan menuju King Abdul Aziz Jeddah Airport. Kemudian kita tiba di Jeddah jam 3 sore, lanjut terbang dengan pesawat Garuda ke Soekarno-Hatta. Kita sampai di Indonesia hari Senin jam setengah 10 pagi. Nah ini jamaah yang dari Jakarta sudah selesai perjalanannya, yang dari non-Jakarta mungkin ada yang kembali ke Palembang, dan kita yang Yogyakarta perjalanan ke Yogyakarta. Kita take off menggunakan pesawat Garuda menuju Yogyakarta International Airport. Kemudian landing di Jogja jam 4 sore. Maka selesai sudah program umroh 9 hari dan diharapkan ibadah umroh kita ini menjadi ibadah umroh yang mabrur. Amin. Demikian Bapak Ibu, mungkin keterangan di bawahnya masih ada ketentuannya, oke? Oke, untuk paspor, buku kuning, ID card, Cisco Patuh dibagikannya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jadi yang sekarang yang belum mengumpulkan paspor bisa dikumpulkan dulu nanti ke Mbak Isra untuk kita bisa bantu check-in kan di bandara, kemudian nanti akan kita bagikan kembali sebelum naik pesawat. Kemudian sampai di Jeddah kita akan bagikan lagi paspornya untuk proses imigrasi. Nah, sama ketika kembali ke Indonesia juga akan kita berikan. Produk yang harus selalu dipakai adalah ID card dan shawl ya Bapak Ibu. Kemanapun, mau pakai mukena, paling luarnya tetap shawl ya, untuk mempermudah kami dalam melihat jamaah berada di mana. Kemudian obat-obatan pribadi wajib dibawa. Kalau sajadah besar ini juga untuk menjaga tempat duduk, karena di sana itu banyak yang mau sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jadi kalau tidak ada yang nempati atau kita tinggal ke toilet bentar, itu tempat duduk sudah diambil orang. Jadi siapkan sajadah besar ya untuk menjaga tempat duduk. Kemudian colokan listrik Arab Saudi, karena di sana bentuk colokannya berbeda dengan Indonesia. Lanjut, itu ketentuan sebelah kanannya itu ya
Kopernya ada dua, 24 inch dan 20 inch, semuanya masuk ke bagasi. Kita semua berjamaah akan mendapatkan air zam-zam 5 liter. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa air zam-zam lagi, karena kalau kita membawa air zam-zam tambahan di koper di luar ketentuan, dilalah lagi diperiksa petugas, malah koper kita dibuka paksa, dirusak petugas untuk dikeluarkan air zam-zamnya. Jadi satu jamaah, satu air zam-zam 5 liter sudah cukup ya Bapak Ibu. Oke. Lanjut, power bank juga perlu, maksimal 20.000 mAh. Laptop, benda elektronik dibawa ke kabin, tidak boleh di dalam koper bagasi. Payung, tongsis, gunting, benda tajam juga tidak boleh dibawa, justru tidak boleh dibawa dan harus dimasukkan ke dalam koper bagasi. Dan handphone ketika di dalam pesawat itu dijadikan di mode airplane mode, seperti itu. Mungkin ini dari saya. Jika ada pertanyaan bisa nanti kita sampaikan setelah acara ini juga boleh, karena kita akan lanjut ke sesi selanjutnya Mbak Isla ya, bersama Pak Purwanto. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hana Fitriana atas penyampaian itinerari keberangkatan 29 Desember 2024. Selanjutnya yaitu penyampaian pembekalan materi oleh Dr. Andes Purwono yang nantinya akan dilanjutkan praktek berihram sa'i talun yang akan dilaksanakan di lantai 5. Kepada Dr. Andes Purwono kami persilakan. Sebentar ya, sabar. Mau misal saya kira itu. Nah. Mau nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya tadi, saya doakan hutang-hutangnya cepat lunas. Arab umroh sih diutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata utangnya akan. Mas diklik-klik. Nah, lagi orang aku di orang sumpah anyar itu. Nanti dulu Mas. Maksud aku. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Ibu, Bapak, calon jamaah umroh yang sangat saya banggakan, marilah kita senantiasa manjatkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan sore nan cerah ini kita dapat manasik. Saya doakan semua yang hadir, putra wayahipun saleh salihah. Mas. Saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mas. Saya doakan rezekinya barokah. Mas. Rezekinya melimpah, bisa pergi ke Mekah. Utang-utangnya cepat lunas. Sing utangi lali karena belum dibayar, malah diutangi meneh. Saya doakan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Saya doakan umrohnya makbulah. Saya doakan meninggalnya husnul khatimah. Berhenti dulu. Saya tadi mendoakan mudah-mudahan meninggal. Kok doamin? Beberapa waktu yang lalu saya ngisi manasik begini, baru dapat 2 menit ada yang meninggal, yaitu yang dolanan HP. Maka kita doakan yang dolanan HP lebih baik meninggal. Allahumma fir lahu wa rahimhu wa afihi wa fu'anhu li sing dolanan HP. Salam salawat kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Saya doakan semua yang hadir masuk surga semua. Tapi biasanya yang masuk surga duluan itu ustadznya, yang terakhir Mbak Tri. Jadi kalau Mbak Tri mau mendahului, monggo.
Saya harus memperkenalkan diri karena tadi begitu saya berada di ruangan ini yang muda-muda ibu-ibu pada bergunjing, Ustadz ganteng mirip Aryo Saloka. Raknya dimake mirip saya Uji, mas. Ayo mas. Nah ini saya kan mirip saya Uji. Saya adiknya. Beda ayah, beda ibu. Nama saya Syekh Purji Purwono dari Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Gapura Kasongan ke barat 6 kilo ada rumah bagus tingkat menghadap ke arah utara, catnya Kuning Gading, yaitu ke barat sedikit. Kalau sudah ke barat ada pertigaan, ke selatan ada rumah yang bagus tingkat menghadap ke arah barat, catnya hijau, mobilnya silver. Nah itu utaranya. Istri saya baru 3 ya mas. Ini istri saya baru 3 anaknya. Nah ini paling ganteng Aryo Saloka. Ini Andin. Dora percaya. Ini anak nomor 1 pegawai pajak pusat. Sama mau semuanya korupsi. Ini sudah umroh 3 kali. Kemudian ini akuntansi. Ini yang paling hebat ini. Ini Pak Dokter, ini anak saya diterima di kedokteran tapi malah nangis. Gak kepengen jadi dokter. Yang kuliah aku malah. Sekarang sudah bergelar LC dan sudah hafid Quran. Ini semua sudah umroh, sudah saya umrohkan. Saya pembimbing haji KBH Aisyah Bantul, dosen UMY, dosen UAD, juga guru SMA Muga. Saya kira itu aja perkenalannya. Saya pengurus PP Muhammadiyah di Majelis Pustaka dan Informasi bagian bendahara. Itu perkenalan dan saya setiap tahun bisa alhamdulillah pergi ke tanah suci. Pun, waktu saya tinggal 20 menit, saya percepat. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ayo mas, terus mas. Apa itu tentang umroh ini? Wah, nggak nyaman saya. Biasanya pakai ini, soalnya. Ini perintah haji atau perintah umroh itu sama, gitu. Allah telah berfirman, walillahi ala nas ijul baiti manis tata'a ilaihi sabilan. Ayo mas. Ayatnya ini surat Ali Imran ayat 97. Jadi kita itu diperintah oleh Allah haji ataupun umroh. Umroh itu wajib kalau istita'ah, mampu. Berarti yang rawuh ini mampu. Ayo mas, percepat ini. Hukum umroh itu wajib bagi yang belum pernah, wajib. Karena sekarang kalau daftar haji itu berangkatnya besok tahun 2059. Berarti 35 tahun yang akan datang. Kalau umur 60 baru daftar, kita harus diumumkan yang masjid-masjid. Kemudian sunnah yang pernah haji ataupun pernah umroh. Terus syarat umroh, pelan-pelan. Beragama Islam, ini sudah Islam semua toh. Yang kedua, yuk mas, balik itu kalau perempuan sudah pernah datang bulan. Terus saya yang pun datang bulan kan berarti ya sudah sah nanti kalau umroh. Kalau laki-laki pernah mimpi basah atau sunatan, Pak Dokter sudah sunat, berarti aman. Kemudian yang ketiga yaitu berakal sehat. Kalau stres nggak usah umroh. Yang keempat yaitu syaratnya adalah merdeka. Enggak usah saya jelaskan, merdeka itu sudah nggak ada perbudakan. Yang terakhir istita'ah. Istita'ah itu mampu. Nah, mampu. Terus mampu. Tapi sekarang banyak orang yang mampunya arofan, adol, rodo, papa. Kemudian pinuntun, sapi ini dituntun. Ada wahyu, sawai, bayu. Ada yaitu tangsi, utang, operasi. Kemudian nagih anaknya jadi wong sugih. Ini banyak sekarang yang anaknya sugih terus ngumrohke wong. Tuh ini hari Ibu toh 22 Desember. Wa'budullah wala tusriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan menyentuhkan Allah. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baik sama kedua orang tua. Salah satunya adalah mengumrohkan orang tua untuk dalam rangka birrul walidain. Kemudian yang paling banyak sekarang ini kasirun.
Apa itu? Karena sertifikasinya turun. Itu guru dan dosen. Kelihatannya bapak yang di belakang guru gitu kan. Berarti jenengan umroh kasirun. Nanti kalau pulang sebutan namanya Pak Kasirun. Setuju? Dosen, kemudian itu kan, nek dokter orang, aku bingung dokter itu apa ya kira-kira. Dan uangnya halalan thayyiban ya ayuhanas, baik sekalian manusia, kulu makanlah mimma fil ardi dari buminya Allah halalan thayyiban. Ayo mas, yuk terus. Nah ini hati-hati rukun. Rukun itu nek tidak dilaksanakan tidak sah umrahnya. Jangan khawatir mutawifnya ada. Dengan 20 orang ada mutawifnya. Mutawif itu teman saya yang mendampingi di tanah suci. Apa itu pakaian ikhram? Nah, ini pakaian ikhram itu bagi perempuan berukut. Bagi laki-laki hanya 2 lembar kain putih, tidak pakai celana dalam. Maka bapak-bapak ini masih ada sepekan. Saya sarankan nanti malam kalau sehari nggak usah pakai celana dalam. Setuju Pak Dokter? Ini mana gua? Ini gua supaya biasa. Kemudian tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian sa'i itu dari Bukit Sofa Marwa 3,5 tangkep. Kemudian tahalul dibuktikan dengan membunting sebagian ujung rambut kita. Kalau yang laki-laki diharapkan yaitu gundul. Kemudian jadi ini aja umroh itu waktunya 2-3 jam. Baik, terus wajib umroh ini kalau tidak dilaksanakan bayar dam, tapi nggak usah khawatir. Mutawif SM itu sudah dan sewu profesional. Niat ikhram di mikot. Mikotnya benjang panjenengan ada di Jeddah bandara. Kemudian sebelumnya mandi ikhram karena besok sudah nggak mungkin mandi di sana, ya sudah ketika mau berangkat kita pun sudah boleh mandi wajib. Tapi kalau kurang mantap ya nanti di bandara mandi lagi. Bandara itu banyak kamar mandinya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat di situ nanti ada musholanya. Kemudian niat umroh nanti di bis dengan menyebut labbaika umrohtan. Di bis biar bareng-bareng. Kalau di bandara sok-sok sudah lupa. Jadi bareng-bareng di bis. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ketika sudah menyebut labbaika umrohtan, sudah nggak boleh satu, yaitu ropas. Ropas itu saru itu grup bapak-bapak. Kemudian yang kedua fusuk jahat, nggak ada, orang Indonesia jarang-jarang. Kemudian yang ketiga jidal itu gani, itu grup ibu-ibu. Rasan-rasan, gani itu grup ibu-ibu. Nah, grup bapak-bapak itu grup ropas. Tidak boleh memotong kuku lagi, nggak boleh memotong rambut dan sebagainya, tidak boleh mengenakan wangi-wangian dan tidak boleh membunuh binatang. Tapi di sana nggak ada binatang nanti, jarang. Kalau ada ya onta. Kemudian tidak boleh memakai tutup kepala bagi laki-laki. Itu. Kemudian terus mas. Nah ini alurnya saya percepat. Besok panjenengan tiba di bandara YIA 2 jam sebelumnya. Jadi betul jam 5. Subuh sekarang Muhammadiyah 4:03 menit. Berarti jenengan bisa sebenarnya dari rumah sini sampai ke bandara itu setelah subuh. Tapi kalau di masjid nanti paling selesai 4:30. Itu pelayon. Lebih baik kalau saya sarankan sebelum subuh sudah sampai di bandara. Kemudian setelah itu ayo mas terus. Setelah itu nanti naik pesawat jam seperti itinerary tadi 6.25 pergi ya terus yaitu pergi ke bandara internasional terus naik ke Jakarta, kemudian setelah itu bandara Jeddah. Sampai bandara Jeddah kemudian langsung mengambil mikot tadi di bandara Jeddah, sholat 2 rakaat, niat umrah di bis, kemudian setelah itu masuk ke hotel dulu untuk mengisi bensin perut, malam kemudian di Mekah melaksanakan yang namanya tawaf, sa'i dan tahallul.
Bandara King Abdul Aziz sampai di Mekah itu 1,5 jam sampai di Masjidil Haram. Kemudian nanti masuk ke hotel dulu, makan dulu. Jangan sampai tidak makan sebelum tawaf. Tapi karena membutuhkan energi. Kemudian setelah itu nanti sekitar jam-jam 10 biasanya kalau yang lainnya dari Indonesia itu rata-rata jam 10-11 malam baru prosesi umrah, yaitu tawaf dan sa'i. Butuh waktu 2 jam sampai 3 jam. Berarti panjenengan nanti sudah selesai. Hari pertama masuk ke hari kedua pagi itu sudah selesai ibadah umrahnya. Sekarang saya percepat dengan cara melihat mulai ibadah biar pada paham. Yaitu persiapan memakai pakaian ihram. 1, sebelumnya harus potong kuku karena jenengan nanti di Jogja langsung sudah umroh. Saran saya sebelum berangkat tanggal 29 malamnya itu sudah potong kuku. Terus membersihkan bulu kemaluan dan bulu ketiak. Dan ini sifatnya munfarid, sendiri-sendiri, tidak ada panitianya. Karena kemarin ada orang sepuh yang tanya, "Tak, ini wonten panitianya mboten?" Sendiri-sendiri. Kemudian ini jelas di Jogja kalau ini atau di Indonesia. Kemudian disunahkan mandi wajibnya bisa tengah malam sebelum berangkat ke bandara atau nanti di Jeddah mandi wajib lagi. Kemudian memakai wangi-wangian di badan, tidak di pakaian ihram, di badan. Nek mboten duwe minyak wangi nggih, minyak ampun minyak telon nggih. Apalagi minyak nyong-nyong. Nah, itu harus dikenakan tonggone do semaput. Ya nek mboten ngangge mbak antil mawon diuser-useri malah wis mesti wangi. Kemudian ketika berada ini maaf, saya tadi salah, bukan beralih ya. Ketika di Jeddah, yaitu di sana ada musola, maka sholat 2 rakaat setelah mengenakan pakaian ihram. Setelah itu menjatuhkan niat labaika umratan. Ayo terus. Nah, terus memperbanyak talbiyah. Labaik Allahumma labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang itu. Tapi kalau capek ya sudah berhenti, tidak apa-apa. Mengenakan pakaian ihram naik bis. Kemudian ini biar tahu mengenal bagian-bagian di dalam Ka'bah. Panjenengan perhatikan itu. Yang nomor 1 Hajar Aswad. Ini adalah batu Hajar Aswad. Pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah. Talang air ini sekarang talang airnya dengan menggunakan emas. Kalau dulu enggak. Pondasi Ka'bah yang 4 Hijr Ismail. Yang nomor 5 Multajam itu antara pintu ini dengan Hajar Aswad. Kemudian Makom Ibrahim, bekas telapaknya kaki Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah ini. Kemudian rukun itu ada 4 sudut-sudut. Yang penting ada 2, rukun Yamani dan rukun sudut Hajar Aswad 9 dan 10. Karena ini nanti ada doanya. Kalau yang Sam'i dan Irai tidak begitu penting. Kelambu Iswa itu yang hitam ini. Kemudian arah tawaf sekarang sudah nggak kelihatan. Sekarang diganti dengan yang namanya lampu hijau. Yuk terus. Nah, ini panjenengan ini sudah terus. Ini kan sudah. Nah, nanti pokoknya jenengan begitu sudah dikomando oleh mutawif mau masuk masjid itu berdoa. Doanya panjang, tapi kalau Muhammadiyah doanya yang saya tebalkan merah itu. Allahumma qfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau lupa karena mau masuk masjid lupa tidak berdoa, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Nah ini masuk, ini suami istri belum bisa melihat Ka'bah itu baru melihat tong-tong itu tong air zam-zam. Ayo terus. Nah ini Ka'bah yang selama ini yang belum pernah pergi ke tanah suci, belum pernah melihat Ka'bah, besok akan melihat dan kebanyakan do nangis.
Padahal ada doanya ini, bahwa ini, ayo, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa hayna robbana bisalam. Biasanya do mboten donga soalnya do nangis. Kon donga iki radong. Enggak berdoa ada apa-apa. Terus ya, ini kemudian ini bentuk tawafnya yaitu dan saya Ka'bah berada di kiri kita. Terus. Tata cara tawaf. Nah, ini berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Diawali dengan dari Hajar Aswad, berakhir di situ. Kemudian dengan melambaikan tangan ketika pertama, kedua, tiga, keempat, lima, keenam, ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Ketiga, kemudian doa sendiri-sendiri. Nah, nanti kita praktekkan di atas. Ketika sampai rukun yamani, kalau bisa menyentuhnya, kalau tidak apa-apa. Tetapi doanya seluruh dunia sama, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang. Niku doa keselamatan dunia dan akhirat, dan itu hadirnya sebenarnya doanya hanya itu, tapi kan kebanyakan terus pembimbing nambah-nambah. Tapi Muhammadiyah sudah punya aturannya. Baik, kita lanjutkan, yaitu setelah itu panjenengan sampai putaran ketujuh menuju makom Ibrahim. Makom Ibrahim tadi bekas telapaknya kaki Nabi Ibrahim ke belakang dengan berdoa wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Betul apa? Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat sendiri-sendiri, walaupun suami istri sendiri-sendiri. Yaitu setelah rakaat pertama membaca kul ya, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca kul hu, dan setelah itu salam terus doa. Jadi umroh haji itu ternyata doanya simpel. Surat yang pendek loro, kul ya kalih kulhu, untuk buatan sahabis kali hal atakan. Mungkin durasi itu umroh ngapal kira rampung. Terus doanya yang abdul juga hanya Robbana. Kita Robbana itu udah hafal. Nah, setelah itu selesai sholat berdoa sendiri. Jadi yang suami istri tolong, kalau suaminya berdoa didengarkan, karena ada kasus kundur selesai umroh suaminya langsung nikah lagi. Kenapa? Karena istrinya mengamini, karena nggak dengar. Ya Allah, saya jauh-jauh dari Jogja sudah umroh, saya minta pulang nanti mau nikah lagi lah. Sing wedok ora krungu. Amin. Amin. Asing salah sing wedok. Betul? Kok meneng wae. Nah, ini saya visualkan, monggo ayo visualkan, ini suami istri ya, rombongan wong 20. Nah, ini langsung pertama langsung bismillahi wallahu akbar, Mas. Bismillahi wallahu akbar. Itu terus jalan. Nah, ini berdoanya kalau yang pertama saya sarankan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi setelah bismillahirrahmanirrahim akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Terus mawon. Putaran pertama saya sarankan itu. Sampailah di rukun yamani ya, Mas. Sampai rukun yamani, di sini doanya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di situ. Nah, itu baru satu putaran. Putaran kedua sama lagi. Bismillahi wallahu akbar. Zikir lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi sekali stop. Kok sekali kan masih panjang untuk berputar. Doa sendiri-sendiri. Doa untuk diri sendiri. Kemudian nanti yang ketiga begitu lagi. Doanya beda lagi. Doa kepada orang tua yang telah meninggal. Kemudian yang keempat, doa anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya. Yang kelima, doa kaitannya dengan kesuksesan hidup di dunia misalnya. Pak dokter kepingin jadi direktur PKO, tidak apa-apa. Kemudian ini teman saya ini dari SM juga kepingin jadi direktur SM menggantikan Pak Denny Ramopo.
tenang wae, kok dikabulke ora karepmu kan gitu. Terus setelah itu keenam doa sendiri-sendiri lagi, pokoknya ketujuh rampung, sudah ketujuh tidak lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Terus ya Mas, terus. Yaitu ini tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ya Mas, terus. Kalau sudah ketujuh tidak melambaikan tangan. Jadi yang ke-8 selesai itu tidak melambaikan tangan. Yuk terus setelah itu ini ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau setiap ketika tawaf itu saya batal? Nggak usah khawatir. Kalau ternyata batal di area dalam Masjidil Haram itu sekarang sudah ada tempat untuk wudhu. Ini tulisannya pas tawaf batal, gimana wudhu di dalam Masjidil Haram di bawah. Ini untuk laki-laki, yang perempuan ayo. Nah ini perempuan sudah ada tutupnya. Jadi kalau dulu belum ada, ini barusan. Kemudian terus. Nah ini saya ulang lagi nih. Terus tik terus. Setelah itu ke belakang makam Ibrahim setelah 7 putaran. Wa tahidu min maqam Ibrahim musalla. Terus setelah itu yuk terus salat 2 rakaat. Nih, ayo Mas, terus. Nah ini setelah salat 2 rakaat selesai, yaitu dilanjutkan dengan minum air yam-yam. Minum air yam-yam itu yang betul tidak duduk tapi berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Yuk terus berdoa, terus minum air yam-yam, terus. Nah ini minum air yam-yam, terus ini doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Setelah itu kemudian minum air yam-yam yang betul berdiri. Yang berdiri itu salah, harusnya menghadap ke arah Ka'bah. Ini jamaah saya baru mau mengambil, kemudian nanti dia akan berdiri terus ke arah Ka'bah. Terus yuk terus. Nah setelah itu tata cara sa'i. Sa'i itu tempatnya satu komplek dengan Masjidil Haram, tidak keluar. Jadi satu komplek. Nah menuju Bukit Sofa. Sampai Bukit Sofa, bukitnya jangan dibayangkan jauh atas, hanya 2 meter. Jadi 2 meter bukitnya itu. Kemudian sampai Bukit Sawah menghadap kiblat, berdoa, berjalan menuju Marwah. Ketika berjalan di antara pilar hijau, nanti ada pilar warnanya hijau, pasti hijau, nggak diganti. Maka di situ berdoa, Rabbil warham wa antal a'ayul akram. Laki-laki lari-lari, perempuan jalan. Nah, sebelum saya lupa, tadi waktu tawaf mengenakan pakaian ihram, tadi itu yang laki-laki putaran pertama, kedua, ketiga lari-lari kecil, walaupun tidak bisa. Karena banyak jamaah. Besok itu pas Desember ini pas puncaknya jamaah. Dan cuacanya enak dingin, jadi nyaman besok itu. Bersyukur jenengan di Desember ini. Kemudian sampai Bukit Marwah menghadap kiblat, berdoa, doanya sama di Bukit Sofa, dilakukan sebanyak 7 kali. 7 kali itu 3,5 tangkep. Ayo mas. Nah ini contohnya ini. Yuk terus. Nah ini sa'i, tempatnya sa'i itu lampu hijau itu ini. Nah ini lampu hijau ini, pilar hijau ini sekitar 80 sampai 90 meter. Bukit Sofa Marwah itu sekitar 490 meter. Jadi 49 meter, berarti dianggap setengah kilo. Kalau 3,5 berarti 7 kali atau 3,5 tangkep berarti sekitar 3,5 kilo. Itu untuk sa'inya. Kalau untuk tawafnya sebenarnya kalau sendiri 15 menit selesai saya. Tapi kalau jamaah gini ya 1 jam nanti. Tidak apa-apa, bareng-bareng insya Allah tidak terasa capeknya. Itu terus, nah ini saya visualisasikan, ayo mas. Nah ini doanya, nah ini sampai Bukit Sofa, yuk terus. Minum air yam-yam, sholat tadi. Sampailah ke Bukit Sofa, ayo mas, klik. Nah ini doa dulu, inna sofa wal marwata min sa'akhillah abda'u bima batallahu bi. Terus, nah sampai di Bukit Sofa, itu bukitnya seperti itu, hanya gundukan tanah sekitar 2 meter. Di sini terus berdoa menghadap ke arah Ka'bah. Doanya seperti kalau kita takbiran itu.
Doanya ayo Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaya wahdah, wa nasara abdah, wa hazzamal ahzaba wahdah. Itu diulang 3 kali. Yuk terus setelah diulang 3 kali turun. Ini doa sendiri-sendiri. Doanya sendiri-sendiri. Tolong di sini doa, jangan malah ngomongin urusan dunia. Sesok Pak Pur kayak dioleh-oleh yopo ya nggak usah. Dan di sini doa. Kemudian setelah itu pilar hijau, yuk terus. Nah, ini lari-lari yang laki-laki sambil berdoa, Rabbighfir warham wa antal a'aful akram. Yang perempuan tidak lari tapi doanya sama. Terus lagi, nah ini doa sendiri-sendiri lagi. Sampailah bukit Mar. Wah, ini 1 putaran. Kemudian, yuk terus, ini doanya di sini sama dengan ini. Kemudian terus, nah ini lari-lari lagi, doa sama. Terus jalan kaki ya sampai di sini sudah 2 kali. 2 kali. Perlu saya sampaikan, tahun ini pemerintah Arab Saudi agak keras. Jamaah tidak boleh berhenti di sini. Terus gimana? Ya doanya sambil berjalan. Karena sekarang keras, nggak boleh, karena apalagi besok itu pas penuh-penuhnya jamaah. Setelah itu doa lagi, pokoknya doa lagi seperti ini, terus jalan terus. Nah, sampailah di bukit Mar. Wah, 3 kali. Saya anggap sudah 7 kali. Nah, di sini kalau sudah 7 kali tidak ada doa. Maksudnya tidak doa seperti waktu di bukit Sofa Allahu Akbar itu enggak. Jadi langsung di situ ada yang sujud syukur boleh, menandakan kalau sudah salam. Tapi sebaiknya jangan sujud syukur dulu sebelum tahallul. Tahallulnya tidak boleh di situ, keluar pintu sedikit, terus nanti tahallul. Tahallulnya nanti yang perempuan sudah disiapkan gunting sama SM Tour. Yang laki-laki juga sudah dipersiapkan, cuman kalau laki-laki didoakan oleh Rasulullah ketika umrah itu sebaiknya tahallulnya gundul. Tapi tidak gundul juga tidak apa. Kalau tidak gundul didoakan sekali. Kalau gundul kemana? Kalau gundul nanti di Bibershop. Di Bibershop itu bayar 10 real. 10 real ini 45.000. Nanti jangan bilang waduh. Gundul 45. Neng yojo iso nguping 4. Ayo wes. Makanya di situ tetap nanti potong seperti itu. Yang memotong tidak harus yang sepuh, yang memotong tidak harus yang pernah pergi haji. Pokoknya saling memotong boleh. Dengan demikian sudah selesai. Nah, ini tata cara tahallul. Yuk Mas. Mencukur rambut minimal 3 helai. Bagi yang laki-laki gundul ini. Teman saya peragakan dorakon gundul guys. Rampung tertib selesai umroh kita. Cuman begitu. Nek diomongin kita angel, nek dilaksanakan nanti gampang. Yuk, masih ada waktu 5 menit. Percepat Mas. Catatan penting, Bob. Sebaiknya 30 menit sebelum azan subuh berada di dalam masjid. Kalau enggak nanti jangan di luar masjid. Baik itu Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jeda antara azan qomat rata-rata 15 menit. Rata-rata, kecuali sholat maghrib cepat biasanya 10 menit. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar, hati-hati. Nanti ngisi-ngisi nih SM Tower kok baru sholat subuh dan sholat subuh ya, mumpung neng gini nggak ada haji mumpung. Kalau sholat jenazah ada, setiap hari ada orang yang meninggal. Tapi yang meninggal bukan jamaah umroh, jangan kaget loh. Penduduk asli Mekah itu kalau meninggal radius 100 km mesti dibawa ke yang namanya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tapi ada jamaah umrah yang tanya, Ustaz, kalau kepengen umrahnya makbulah gampang, pun bertoa, sa'i, tahallul, terus malaikat Israel rawuh, itu mesti langsung husnul khotimah. Monggo nek ajeng daftar iki mangke ngalim Mbak Tri. Sebaiknya ikut sholat jenazah terlebih dahulu sebelum sholat sunnah. Terus yuk, perbanyaklah baca Quran, zikir,
dan bersedekah. Di sana tidak ada yang namanya kotak infak. Sedekahnya dengan cleaning service. Oh, niku wow. Banyak cleaning service yang menunggu uluran tangan jenengan. Nek Pak Dokter yo aja sak areal ini pantang uangan. Dokter kok sak areal? Yo 5 real atau 10 real. Tuh, setiap Senin Kamis di sana banyak orang yang sedekah. Terutama menjelang sholat maghrib. Jangan nanti kalau di depannya ada makanan jangan dimakan sebelum adzan maghrib. Mereka yang memberi makan itu jaluk konco, kulingan kuradong, merapok. Maksudnya kita menghormati mereka yang poso, kemudian nanti makannya bareng-bareng pas adzan maghrib. Senin Kamis biasanya. Terus yuk. Nah, sudah selesai gambaran sekilas yuk terus Mas. Nah, ini tempat-tempat yang istimewa di Madinah dan Mekah. Di Madinah ini Masjid Nabawi. Sholat di sini itu ganjarannya 1000. Sholat di Masjidil Haram 100.000 dibanding sholat di Indonesia. Maka nanti habis umroh sebaiknya pada nggak usah sholat. Ini umroh entir. Kemudian sholat di masjid itu sudah tadi. Terus. Nah, ini Raudhah. Besok Raudhah ini tidak semudah yang dibayangkan. Besok itinerary tadi yang disampaikan itu bisa berubah, tentatif, tergantung yang mendaftar di sana. Nanti laki-laki beda dengan perempuan, tempat untuk ke Raudhahnya. Nah ini, kemudian sampai di Raudhah itu nanti kita untuk salat dan berdoa di situ. Terus. Nah, sudah balik lagi. Nah ini ada makam di sampingnya Raudhah, yaitu makamnya Rasulullah. Orang Muhammadiyah di situ jangan minta Rasulullah. Ada yang radong. Takkan kurung di Bandung. Wah kok Bandung? Orang Bandung nih kirim surat di Rasulullah. Rasulullah di WA mawon, kurang di nomori. Ini kan dia abah. Nah ini kalau di makam Rasulullah doanya Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Karena di situ ada 3 orang, 1 Rasul, 2 sahabat yang luar biasa. Terus. Ini pelatarannya Masjidil Nabawi. Terus. Nah ini di Masjid Nabawi nggak usah khawatir. Ada tempat sandal, tempat untuk kursi tadi, kursi lipat kalau mau gratis semuanya. Terus ini toilet. Nah ini toilet di Masjid Nabawi. Tapi masjidnya kan hotelnya dekat. Sebaiknya ya kalau mau berangkat ke toilet dari hotel saja, nggak usah ke sini. Nah tapi mau saya tayangkan ini. Toilet di masjid itu hati-hati. Nek wong Jawa jumbleng ini jumbleng. Jadi kalau masuk sini jenengan BAB atau pipil langsung bleng. HP kerep sing ilang. Jamaah saya mlebu HP-nya ra dititipke lapor, Pak Ustaz, HP kula ilang. Oh sekedar, ya mudi teng sore iki kula bele. Tak bele krungu. Hitung meter. Nah, ya rasa didiko yo. Wa salam ya. Terus. Nah ini bukan ayam-ayam, hati-hati Bapak Ibu. Besok kalau ayam-ayam itu di luar ini bukan ini ada tulisan ini bahasa Arab itu radong. Ayam-ayam ini bukan drinking water, hati-hati bukan yam-yam, ini bukan yam-yam. Terus ini, nah ini juga bukan yam-yam. Buat tempat wudhu ini udah diobah ini sudah ini yam-yam. Terus. Nah ini yam-yam, ayo terus. Ini ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Besok kan jenengan diajak ke sini. Terus, nah ini Janatul Baqi. Janatul Baqi ini kok tempat para sahabat dan istri Rasul ketika meninggal dimakamkan di sini. Kalau sekarang ini sudah tertutup, sudah nggak ada lagi jenazah baru. Karena kalau jamaah haji Indonesia yang seluruh dunia tidak di sini, tapi di Maklah sekarang. Nah itu terus. Nah ini di toko sekitar masjid banyak toko emas dan lain-lain. Yuk terus. Nah toko apa saja, emas, parfum, baju, sodako, peci, karpet, mainan anak, makanan, minuman, dan lain-lain. Tolong kalau di situ beli dinyang 60%-nya. Misalnya harganya 100 real. Baju jangan ngomong suwida real baik. Mau sana sama nih dengan anak haji Indonesia pelit. Yoban. Tapi nanti biasanya diberikan. Hati-hati, peci itu seareal real. Terus. Nah, ini nanti diajak di kebun kurma. Terus ini kebun kurma jadi toko kurma.
orang ya ono kebun ini orang berbuah menggawan tumpu. Nah ini kurma dua sekitar itu, lain-lainnya kacang Arab, coklat Arab, mente Arab. Nah kisaran terus uang sakunya itu 5 juta wis turah. Dan ini rasa jadak. Dan saya pakai uang saku kan makan sudah ditanggung, transport sudah ditanggung yang banyak dengan itu. Tapi kalau mau ya saya beli oleh-oleh ala kadarnya ya 5 juta sudah lebih dari cukup. Biasanya saya hanya 2 sampai 3 juta. Nah ini pasar kurma lebih murah. Terus. Nah ini Masjid Kuba untuk diajak di sini. Masjid Kuba itu masjid yang didirikan oleh Rasulullah pertama kali. Bagi siapa yang sholat di sini mendapatkan pahala umroh. Jadi jangan masuk umroh di Mekah. Kalau udah ke Madinah ke sini untuk sholat 2 rakaat dapat hadiah umroh. Terus. Ini Bukit Uhud ketika Rasulullah itu perang, paman Hamzah meninggal dan 70 syuhada. Nah ini menarik ini. Ini besok dikunjungi, nggak usah khawatir. Terus. Kemudian Masjid Qiblat tidak dikunjungi tapi dilewati. Karena jarang orang Indonesia berhenti di sini. Terus. Nah ini Masjid Bir Ali. Ini kalau mengambil mikotnya di Madinah dulu. Besok jangan tidak ke sini. Terus tempat-tempat di Mekah ini. Masjidil Haram ini kalau sholat 100.000 kali. Terus. Ini Hijr Ismail tempat mustajabah untuk berdoa. Terus ini juga tempat berdoa multazam. Ini Bukit Sofa atau Marwah. Terus ini Makom Ibrahim. Di sini ada 2 telapak kakinya itu. Ini tempatnya baginda Rasul. Ketika beliau dibesarkan di sini dan dilahirkan. Hati-hati, di sini banyak orang yang tidak genah. Apa itu? Mencium rumahnya Rasulullah, surbane di seru-ser tantang ngomong. Gue boleh penglaris. Suaranya bener ini. Terus. Nah ini Jabanur besok diajak ke sini tapi hanya di bawah, tidak diajak naik. Saya sudah naik 2 kali. Waktu muda dulu, saya itu sudah kuat saya. Karena naiknya 1,5 jam, pulang 1,5 jam. Terus, nah ini Jabal Abu Qubais, yaitu ketika Nabi Ibrahim diseru oleh Allah suruh mengumandangkan seruan haji dan umroh. Surat Al-Imran 97 tadi. Terus. Nah ini Gua Sur ketika Rasulullah dikejar kaum Quraisy sama Abu Bakar. Terus, nah ini Janatul Ma'la. Janatul Ma'la itu kalau meninggal taruh di sini. Nah monggo nanti jenengan kalau sudah tahalul, kemudian malaikat Israel datang, jenengan nanti akan ditaruh di sini. Nah monggo. Terus. Nah ini masjid yang saya wujud pada berbaikat sama Rasulullah. Terus. Nah ini Jabal Rahman besok diajak ke sini. Suami istri di sini nggak usah berpelukan. Ada tulisannya rasa berpelukan. Kok berpelukan? Kok Nabi Adam karo Siti Hawa. Malah tak kandani koyo teletabis misalnya. Kemudian Masjid Namirah ini kalau musim haji. Terus ini Masjidil Haram. Terus ini di Musdalifah. Terus ini Masjid Taif di Mina. Jadi masjid yang tidak pernah dipakai hanya setahun sekali itu 3 masjid di Mina, Musdalifah dan di Mina, Musdalifah di Arafah. Terus. Nah ini Masjid Siti Aminah, Siti Aisyah. Ini petilasannya rumah Halimatus Sa'diyah. Jangan khawatir di Mekah tetap banyak toko. Yuk. Nah catatan khusus sebaiknya uang realnya dihabiskan di Madinah karena tidak laku di Indonesia. Maka sedekah saja atau belikan oleh-oleh untuk pembimbingnya yang manasik hari ini, atau berikanlah kepada keluarganya untuk ikut besok tahun yang akan datang umroh lewat SM Tour lagi. Saya kira itu, terima kasih. Ini saya balik Mas. Nah ini Syekh Kurji, ini apa bujune sing namanya Ulfa. Ini saya kira itu Kupat Januri Tua lepat nyuwun ngapura Kupat duduhe santen jumi belas rai. Nah
kupat lawet tungseng, enak. Saya kira itu sekarang jam berapa ini sudah lebih? 5:04. Masih ada waktu 30 menit sampai maghrib masih bisa. Kita ke atas. Sebelum ke atas, tolong Putri, pakaian ikhram biar yang putra, yang ibu-ibu pokoknya besok panjenengan mengenakan pakaian ikhramnya berluput itu semuanya tertutup kecuali muka dan tangan. Jadi harus pakai kaos kaki. Ngerti ya? Terus pakai deker. Jangan sampai tidak pakai deker. Kenapa? Karena nanti ketika Bismillahi Wallahu Akbar, kalau nggak pakai deker turun. Nah ini kena dam. Hati-hati. Nah ini namanya pakaian ikhram. Pakaian ikhram kita itu 2 lembar yang laki-laki. Makanya ini dianggap saya sudah potong kuku, potong bulu ketiak dan kemaluan, yang kumis dipotong, kalau jenggot nggak usah. Kemudian setelah itu mandi wajib, terus mengenakan pakaian mengenakan wangi-wangian di badan ya, bukan di baju, di badan. Setelah itu mengenakan ini, cara mengenakan yang belum pernah, gampang sebenarnya. Seperti kita mengenakan sarung, ini yang paling simpel, paling cepat. Ini seperti sarung kan ini. Nah, set, kemudian ini ditaruh, ini dibelakangkan. Ini dibelakangkan, terus set. Andai kata tidak punya sabuk, ini sudah kuat. Nah, begini, tapi lebih kuat lagi kalau pakai sabuk. Ini dipakai untuk pegangan istrinya. Nah, pas doang nanti. Nah, terus ini kalau betul ini sudah bagus, kalau saya duduk nggak kelihatan, karena besok kan tidak pakai celana dalam, jadi aman, sudah nggak kelihatan. Bahwa ini ngomong-ngomong aman. Caranya begitu. Kemudian kalau yang atas caranya, yaitu ketika tawaf itu berintibak namanya, yaitu keleke jike. Oke, jadi ketika di hotel itu begini nggak masalah. Ketika di hotel sudah. Ketika mengambil mikot labaika umrotan begini nggak apa-apa. Di base begini nggak apa-apa. Tapi ketika nanti mau prosesi tawaf harus begini. Nah, begini keleke ketok singkaran ini harus. Nanti muthaif akan mengingatkan. Begini aman sudah. Ini jangan sampai seperti Pak Jokowi waktu 10 tahun yang lalu umroh itu kuali. Sing ketok keleke sing kiwa kuali. Nah, ini yang betul begini. Gampang, sebenarnya gampang. Nanti nggak usah diperagakan, langsung sekarang praktek mawon karena waktu. Betul ya? Oh, nanti tanya jawab nanti aja. Oh, yang penting kalau perempuan pokoknya pakai celana dalam. Kata sing takon ya nek wedok udah gede. Nah, laki-laki malah nggak boleh. Itu makanya nanti malam sebaiknya tidurnya latihan, nggak usah pakai celana dalam, pakai sarung. Nek bojone rasanya gak nyedaki. Mantap ya? Mbak, sekarang langsung aja naik ke atas di lantai 5 Mbak. Sambil minum yang mau minum monggo. Naik tangga. Karena roktok ya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. 30 menit selesai nggak sampai. Ada diri Ismail, rukun Yamani, ini yang penting 2 sudut Hajar Aswad, sudut rukun Yamani. Kenapa? Karena nanti setelah dari rukun Yamani sudut Hajar Aswad itu doanya sedunia sama, yaitu doa sapu jagat tadi. Kemudian itu yaitu Maqam Ibrahim, bekas telapaknya Nabi Ibrahim itu. Nah, kemudian di sini banyak orang nanti, karena Mada berebut mau mencium Hajar Aswad. SM Tour tidak mensyaratkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau memungkinkan sendiri-sendiri. Tapi kalau ketika bareng-bareng umroh nggak mungkin.
Karena jenengan nanti malah bisa malah bilang. Nah, sekarang mau kita praktekkan satu bareng-bareng ya. Bapak-bapak kan 20 orang, betul ya Pak? Jadi 20 orang berarti nanti tetangga itu biasanya 3-4. Hati-hati ketika yang Bismillahirrahmanirrahim yang belakangnya belum. Kenapa? Karena belum setangkai dengan lampu hijau. Ini kan rukun atau sudut Hajar Aswad, sana itu ada lampu. Nah, ketika yang depan sudah Bismillahirrahmanirrahim, yang belakangnya belum setangkai. Jadi yang begini ini nggak bareng-bareng. Dan besok 20 orang itu, seingat saya, pasti berjajar 4 belakang. Atau mungkin 3 belakang. Sehingga nggak mungkin 20 jajar ono itu nggak mungkin. Nah, makanya itu. Setelah itu langsung Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saya di belakang saya biar meresapi yang peserta meresapi. Terus setelah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sambil melihat ke sini sambil begini. Terus yuk yang belakang yuk. Nah, terus yang laki-laki lari. Yang perempuan larinya paling begini. Sambil berdoa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sampai di rukun Yamani doanya sudah berubah. Tahunya kalau sampai rukun Yamani nanti orang-orang luar negeri itu di sini udah bengak-bengok. Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti tekan. Dengan ikut tetap lari-lari yang laki-laki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berulang-ulang sampailah rukun Hajar Aswad lagi. Nah, ini sudah satu putaran. Sudah satu putaran. Nanti nggak usah sekali. Minggu contoh. Anggaplah sudah 3 putaran selesai. Kenapa? Supaya laki-laki tidak lari-lari lagi. Nah, waktu pertama tadi subhanallah terus no. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Terus sampai di situ Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Dan sampai di sini lagi ini kisahnya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, terus lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sekali saja. Terus setelah itu doa sendiri. Doa untuk kita sendiri. Ya Allah, saya ingin bahagia dunia dan akhirat, masuk surga pun monggo, doa sendiri. Nanti yang ketiga mendoakan orang tua. Walaupun orang tua masih hidup, didoakan. Apalagi yang orang tuanya telah meninggal, doakan. Terus yang putaran keempat, doakan anak-anak. Yang kelima mendoakan kolega terserah dirinya. Sampai yang ke-7. Karena lagi, ini dianggap sudah yang ke-3. Ya, yuk, terus Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Yang laki-laki sudah tidak lari-lari karena sudah mau ke-4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata illa billah. Sampailah rukun Yamani lagi, yaitu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini ini sudah ke-6, mau ke-7 kan pre-memori. Terus lagi Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, terus lagi
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus doa sendiri kan? Terus doa sendiri. Terus sampai di rumah. Jamani, ini sana sampai di rumah. Jamani terus, terus sampai rumah. Jamani terus doanya lagi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah terakhir ini tidak ada melambaikan tangan. Karena tadi melambaikan tangan awalnya berarti yang berakhir. Kalau dengan melambaikan tangan lagi berarti yang ke-8. Kan hanya ketujuh rampung sampai di sini. Terus ke belakang makam Ibrahim, enggak. Ini makam Ibrahim. Nah, dianggap sampai di sini. Terus doanya buat tahridu mimakami Ibrahimamu. Nah, di sini terus sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Besok di sana banyak jamaah. Maka besok yang laki-laki sama perempuan, jejer-jejer sebenarnya nggak apa-apa. Karena memang produk. Nggak mungkin jenengan harus boleh tempat sing ngomong, nggak mungkin. Makanya saran saya 20 orang itu ya tetap dalam satu grup, jangan sampai lupa-lupa bareng. Tadi sholat 2 rakaat sendiri-sendiri, tidak ada jamaah, tidak ada imam. Jadi langsung sholat 2 rakaat. Rakaat pertama tidak ada doa iftitah. Jadi begitu sholat Allahu Akbar langsung Al-Fatihah terus pun ya rampung, terus rakaat kedua Al-Fatihah balik, terus pun setelah itu rampung selesai semuanya, salam-salam, terus doa sendiri doa monggo, itu doa yang paling mustajab. Andai kata ada saudara, anak, tetangga, kolega yang dekat, titip doa yang dibaca di situ. Beda kalau haji kan dibaca di Arafah, kalau itu besok kan Arafah, jadi ya semuanya. Makanya biasanya pembimbing umroh itu di situ memberi kelugaran kira-kira 30 menit. Ketika kita habis salam itu diberi waktu 30 menit. Tapi juga memberi pokoknya. Biasanya 10 sampai 15 menit doa dibaca di situ. Setelah itu rampung, kemudian langsung minum air jam-jam. Minum air jam-jam. Kalau bisa mau karena suka senang rampung di tawaf, ya terus ambil air jam-jam di sini, baru itu terus bergebyur. Tapi kalau gebyur sekali lagi jangan di pelataran. Lihat di bawah itu ada tempat untuk drainase, jadi pada di situ tidak apa-apa. Dan itu nanti tidak akan dimarahi oleh cleaning service. Cleaning service itu memberi kelugaran. Biasanya dia kemudian jatuh dalam untuk disedekah. Syariah, Rohreal, 3 real, 4 real, tidak apa-apa. Setelah itu selesai, kemudian kita ke bukit sofa. Nah, bukit sofa itu bukitnya hanya gundukan tanah, kira-kira biasa setinggi ini, tidak dibayangkan petu juga. Nah, enggak, saat ini itu ada bukit sofa, ini ada bukit marwah. Di tengah-tengah ini nanti akan ada pilar. Gitu. Nah, sebelum tadi kan sholat, terus doa, minum air jam-jam, yang mengenakan pakaian ihram tadi, kan ketok kelai. Ketika sholat, sudah ketok kelai. Tapi anda tahu segini orang boleh. Artinya sudah diperlukan lagi. Terus, tapi jangan sampai menutup kepala. Besok itu di sana pokoknya laki-laki nggak boleh pakai. Jadi bapak-bapak, Pak Dokter juga nggak boleh pakai topi, pokoknya harus gundulan. Nah, setelah itu kita ke bukit. Pak, monggo ke bukit. Di sini. Ini lagi praktek. Apa itu jaraknya 490 meter atau jaraknya kilo. Bukitnya itu ada 2. Satu gundukan kurang lebih 2 meter. Bukit Marwah juga 2. Nanti monggo, jangan sudah mulai jalan kaki lah.
Nah, di sini nanti terus menghadap ke arah kiblat. Ini ngerakit tok karena terhalang tiang, terhalang gedung. Jadi nggak kelihatan. Tapi seolah-olah kita melihat Ka'bah. Yang laki-laki begini. Jadi kira gitu. Sekarang betul. Besok kalau perempuan jangan begini. Cukup begitu. Doanya seperti tadi waktu saya manasik, gitu. Seperti kalau kita takbiran di malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaya wahda wa nasara abda wa jamal ada wahda. Jangan nggak usah khawatir, mutawibnya ada toh? Ada. Nah, mereka selalu mendampingi. Pakai ini nggak headset? Ya, boleh Pak. Karena lagi dilarang sama. Oke, dulu kalau umroh itu biasanya pakai seperti gitu loh. Jadi satu untuk tarik, kurang. Ini jangan nggak usah khawatir, doanya begitu. Adik kata tidak berdoa pun tetap sama batas. sah. Apa? Karena memang umroh haji itu 90% adalah fisik. Makanya di sini doa seperti itu. Kemudian jalan menuju ke Bukit Marwah. Nah, antara Bukit Sofa sampai Bukit Marwah ada pilar hijau. Toh. Ketika lampu hijau ini, ya saya nggak ada doa. Doanya sendiri kan. Ini pokoknya doa. Jalan biasa. Tapi ketika ini nggak ada contohnya ya ini lampu hijau lah. Lampu hijau itu terus jenengan lari-lari kecil. Yang laki-laki, yang perempuan enggak. Rabbil warham wa antal a'ayul akram. Nah, rampung. Lampunya hijau hilang. Terus jalan kaki lagi doa sendiri sendiri. Eman-eman nek mboten gendungo. Karena itu di tanah suci doanya dikabulkan semua. Terus sampai di sini sampai Bukit Pak dungo melih koyote Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa Marwah sekali. Bukit Marwah Sofa sekali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketika 7 selesai, pembuatan enten doa lagi. Dan 7 langsung tahalu. Tahalu kalau perempuan di dinding. Kalau laki-laki tapi tidak gundul tidak apa-apa. Kalau gundul di barbershop 10 real. Kalau mau jenengan kanan yang umroh laki-laki itu harus dulu. Papa jual Arab gundul-gundulan neng hotel monggo. Sama saya itu ya Pak Ustaz, hotel ini di barbershop. Eman-eman 10 saya. Nggih. Terus kalau ada yang jero kamar gundul-gundulan. Pak Ustaz yo melu gundul di sana. Malah hati gratis. 10 ya. Tapi ada yang kata enggak usah iman-iman 10 ya. Uang yang panjenengan bayarkan kepada eksensor itu dalam bahasa Arabnya watijarotan lantasul. Arab itu oke karo Gusti Allah biasanya pasti ini Pak dokter itu melurus itu jadi itu. Urusan rumah. Rezekinya akan dilipat. Oh, itu. Pengertian ya, selesai. Dan ini mau tanya. Sama saja. Ini ada dikronah tadi. Jadi kalau mau umrah lagi kan difasilitasi sama boleh. SM Tour itu nanti di hari kesekian jenengan akan diajak menjemput tour. Tournya itu sekalian membawa pakaian ihram. Saya sudah pernah Pak tanya Pak Dawan itu ketua majelis takjil yang membidangi takwa. Saya tanya, Kiai kula niki teng Mekah ajang umroh lagi jadi umrohnya yang dari tanah air pertama kali sudah. Yang kedua boleh. Walaupun STM dan PWM tidak memfasilitasi. Pak Ustaz Yusuf Hasan Rebukan Wali Pulau tidak memfasilitasi. Tetapi majelis takjil sebenarnya membolehkan. Jadi benar Pak Dek. Boleh ada 2 pendapat.
yang satu memperbolehkan karena kita itu kan mau pergi ke tanah suci dalam rangka tapi ada kata tidak diambil ya tidak apa. Meng arep melo ziarah tok tapi nanti tidak pakai tambahan umroh. Banyak. Saya udah tanya, jadi saya hati-hati kalau menjawab fikih ini. Boleh. Sekarang aja menarik nih Pak Dokter. Yang haji tahun ini kelihatannya pada mau umroh berkali-kali karena majelis taklim memperbolehkan. Walaupun masih dalam wacana. Terus ini. Kalau majelis tadi yang untuk haji belum. Tapi kalau untuk yang umroh boleh, sudah boleh. Walaupun tidak familiar ini. Ya, gitu. Tapi ada kata tidak. Gitu. Oh, betul. Atau apa namanya harus diulang dari awal. Oke, oh saya jelaskan nih. Misalnya kita membawa minum, kita sudah persiapan untuk dibalik dan batal nanti. Ibu-ibu pemerintah Arab Saudi itu, okay. Pemerintah Arab Saudi sekarang mempermudah akses untuk wudhu di saat kita tawaf. Wudhu loh, tidak BAB loh atau tidak pipis. Nah, pertanyaan yang sering muncul, gimana nanti kalau saya waktu 3 kali putaran batal itu pertanyaan di sini, teknik 200 batal. Saya setiap tahun pergi ke tanah suci. Urung pernah nemu jamaah sing takut itu yo batal. Batal boten itu namanya psikologis. Nah, bagaimana kalau batal? Kalau batal jangan khawatir nanti matur mutawid. Mutawidnya nanti matur dan tidak mengulang sejak awal. Misalnya 3 kali ya. Setengah, tengah-tengah. Terus sing loro masih dihitung. Nah, terus kemana wudhunya tadi? Wudhunya di belakang. Kalau perempuan di belakang, tangga di bawah tangga. Itu nanti Muhammad bisa mengarahkan ke situ. Terus wudhu di situ. Setelah itu tadi kan 2,5. Yang 2 dihitung, yang setengah tidak dihitung. Berarti berawal lagi dari Hajar Aswad. Nanti sendiri sana yang 20 dan 19 sekarang berputar, jangan akan nyusul. Biasanya kalau sudah sekali 2 kali tawaf itu juga dong. Ada kata tertinggal itu orang wedi. Nanti biasanya mutawif bilang nanti kumpulnya ketika sholat di belakang makam Ibrahim, maka sal akan bisa dapat sekian. Sal itu tidak boleh dilepas. Kan kita uang rompulah misalnya dari SM Tour, terus rampung. Jadi ada kata cicir atau tidak bareng-bareng pun masih ditunggu di belakang makam Ibrahim. Kalau saya selalu ngomong begitu, nanti di tempat belakang makam Ibrahim yang ada kirinya lampu hijau. Nah itu nanti di situ. Terus udah mandek di situ kalau tidak masalah. Jadi buat saya dulu, apa dulu? Semprotan nggak usah. Indonesia banget. Bismillah mawar tidak batal. Makanya ya semuanya minggu lagi. Minggu lagi ada. Ya. Makanya bajunya perempuan diseyogyakan putih atau hitam. Kalau orang Arab tentunya kalau waktu umroh itu hitam. Kalau orang Indonesia biasanya putih. Dapat saja Putihnya yang batik. Oh yang batik. Oh putih. Biasanya putih. Kalau mau tawaf umroh 2 kali yang baju putihnya 2 gitu. Tapi di sana nggak usah khawatir ibu bapak. Di sana itu cuacanya walaupun dingin, tapi itu kering ngomong gitu. Jadi kelembabanya kering. Jadi di sana itu tidak ada bau. Jadi jenengan nanti berjubel dengan orang-orang negro itu nggak akan bau. Karena memang Allah itu kenapa menurunkan Ka'bah di sana itu salah satunya turun yang Indonesia. Pokoknya wong tua bersepatu. Soalnya masih dong mampu. Itu jenengan tidak akan membau orang tak. Karena memang itu langsung menguap. Jadi, makanya ini rahasia tidak umum. Orang Arab itu nggak pernah mandi.
Katanya mandinya hanya seminggu 2 kali. Pertama kalau mau Jumatan dan kedua Senin. Karena jenengan ya besok tetap 2 kali. Sehari. Ada lagi monggo. Monggo. Gak usah khawatir, pokoknya bismillah, umroh itu haji plus sebenarnya. Karena hotelnya juga dekat. Hotelnya dekat. Kalau misalnya yang Ini. saya meninggal, Mak lagi. Bisa. Tapi laki-laki. mungkin sudah nganu ya. Bisa, tapi laki-laki yang Laki-laki bisa yang masuk laki-laki. Kalau perempuan di luar. disuruh keluar. Tapi kalau adiknya ibu meninggal di sana, ya usah ngerti. Saya ngendi. Iya. Saya tahun 2019 kemarin itu haji waktu yang meninggal Kiai siapa NU yang terkenal itu saya menyolatkan. Mbah Maimun. Nah, saya menyolatkan itu. Saya menyolatkan. Karena di Maklah, tapi saya tidak ikut sampai ke Maklah, cuma ikut menyolatkan. Nah itu ibu. Jadi nggak usah khawatir. Tapi yang perempuan nggak boleh masuk, yang laki-laki boleh masuk. Ada lagi cukup? Kalau enggak ya dia kembali minum makan-makan. Ada Mbak Sri mau menyampaikan apa? Dan doa langsung aja. Yang gini, Iya. Ya. di sini ya, mari kita berdoa memohon kepada Allah, saya doakan